Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hardian Samasya, MPD, selaku dosen mata kuliah Patologi Sosial dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maharani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun rekan saya, Vista Palma Fadila, Ari Ayu Wulandari, Maulia Dara Putri, dan Wanda Rosalena sebagai pemateri. Baiklah teman-teman, pemateri yang pertama akan disampaikan kepada Ari Ayu Wulandari. Pada Ari Ayu Wulandari, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang yang A, latar belakang, dan A, pengertian kriminalitas. Baik, saya akan menyampaikannya. A, latar belakang. Kriminalitas atau tindakan kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat dipengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut. Dewasa ini tindak kejahatan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat. Ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindakan kejahatan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatan tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melakukan melukai bahwa membunuh para korbannya. Terus yang A, pengertian kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang berarti kriminalitas. Kriminalitas secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar normal sosial dan undang-undang pidana, bertentangan segan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Perilaku atau tindakan yang melanggar norma hukum, legal atau formal, misalnya pencurian, perampokan, penjamretan, atau bahkan pembunuhan. Beberapa motif kejahatan bisa jadi dikarenakan perilaku ekonomi. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ari Ayu. Materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Vista Palma Fadila. Kepada Vista Palma Fadila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian kriminalitas menurut para ahli. Kita ambil 4 ahli yang mendeskripsikan mengenai kriminalitas. Yang pertama yaitu Susilo. Menurut Susilo, kriminalitas merupakan suatu tindakan yang membahayakan dan merugikan para korban, termasuk masyarakat, karena tindakan yang satu ini dapat merusak ketertiban dan kedamaian. Yang kedua yaitu Kartono. Menurut Kartono, kriminalitas ini mencangkup semua kegiatan yang tidak disetujui atau ditolak oleh masyarakat karena merupakan suatu tindakan yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum yang tentunya berbahaya baik secara psikologis maupun ekonomi. Yang ketiga menurut Eliot. Menurut Eliot, kriminalitas merupakan suatu perilaku atau tindakan ilegal. Oleh sebab itu, hukuman dalam bentuk denda ialah penjara atau hukuman mati. Menurut Bonger, kriminalitas merupakan suatu tindakan atau perilaku antisosial yang dilakukan oleh seseorang atau individu, komunitas atau kelompok secara sadar maupun tidak sadar. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kejahatan. Di sini ada 4 bentuk kejahatan menurut Lake, Keller, dan Calhoun.
Tipe kejahatannya itu yang pertama yaitu white collar crime, kejahatan kerah putih. Yang dimaksud yaitu kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya kayak penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan atau korupsi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu crime without victim, kejahatan tanpa korban. Kejahatan ini tidak menimbulkan penderita pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya kayak berjudi, kemudian mabuk, dan hubungan seks yang dilakukan tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela. Yang ketiga yaitu organized crime, yaitu kejahatan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya lebih ke material dengan jalan menghindari hukum. Contohnya kayak penyediaan jasa pelacuran, penandaan barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditasi seksual dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu corporate crime, yaitu kejahatan korporasi. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Lebih lanjut, Lake, Keller, dan Calhoun membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi 4, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Vista, terima kasih untuk penyampaian materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Maulia Dara Putri. Kepada Maulia Dara Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab kriminalitas. Berikut ini adalah beberapa penyebab kriminalitas di antara lain, yakni 1. Kondisi sosial. Kondisi sosial yang beragama dapat memicu terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan salah satu faktor, yaitu pengangguran, kemiskinan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal demi menyambung hidup. Kedua, kesenjangan sosial. Penyebab utamanya terjadi kriminalitas di negeri ini adalah kesenjangan sosial. Ketiga, meningkatkan tingkat kepadatan penduduk karena adanya urbanisasi, perpindahan penduduk yang dapat menyebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Keempat, adanya dendam pribadi. Penyebab tindakan kriminalitas selanjutnya adalah didasari oleh dendam pribadi. Kelima, faktor ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu munculnya tindakan kriminal. Keenam, asimilasi budaya merupakan bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Maulia Dara Putri. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. D. Dampak kriminalitas. Adapun beberapa dampak positif dan negatif dari kriminalitas diantaranya yakni yang pertama, dampak positif. 1. Meningkatkan solidaritas. Dengan adanya tindakan kriminalitas yang sering terjadi dalam masyarakat, menjadikan mereka, para masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas dalam menjaga keamanan, ketertiban, salah satunya seperti melakukan ronda. 2. Evaluasi hukum. Lembaga-lembaga yang terkait dengan hukum semakin merevisi untuk memperkuat kekuatan atau kapasitas hukum. 3. Efek jerah pada media. Efek jerah media ini bisa kita lihat dalam pemberitaan mengenai adanya tindakan kriminal yang menyiarkan pemberitaan penangkapan pelaku kejahatan, membantu pihak-pihak tertentu dalam mengusut suatu kejahatan dan mempersempit gerak perilaku kriminal. B. Dampak negatif. 1. Cacat fisik dan mental. Tindakan kriminal
atau kejahatan sadis menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis atau mental pada korban. Misalnya perampokan yang disertai dengan penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. 2. Traumatis. Dampak negatif dasar dari kejahatan adalah trauma korban. Ini terjadi misalnya karena para penjahat mengarahkan senjata mereka kepada para korban. 3. Merusak keamanan. Tingkat kriminalitas yang tinggi menimbulkan dampak terhadap masyarakat, seperti menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan, atau yang lain. 4. Banyak hal yang sia-sia. Gangguan kriminalitas yang timbul di dalam kehidupan masyarakat oleh perilaku kriminal tentunya akan menyebabkan banyak materi maupun energi yang keluar sia-sia dari berbagai pihak terkait. Cara mengurangi kriminalitas. Berikut adalah beberapa cara mengatasi tindakan kriminalitas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 2. Adanya tindakan tegas dari aparat hukum. 3. Menjunjung tinggi norma-norma seperti norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Peran orang tua semakin ditingkatkan, lebih selektif terhadap budaya-budaya asing yang masuk. 7. Meningkatkan kerjasama antara aparat atau pihak tertentu dengan seluruh masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. 8. Tindak tidak melakukan tebang pilih, yakni berperilaku tidak adil terhadap pelaku tindakan kejahatan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda Rosalena. Kepada Wanda Rosalena, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriminalitas ditinjau dari segi psikologi. Nah, secara psikologi, kriminalitas adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kriminalitas merupakan perbuatan tidak normal atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut si pelaku, penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Slide selanjutnya. Perilaku yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa atau tidak sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan kondisi EQ-nya. Yang kedua, faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, tetapi terdorong menyetujui melanggar undang-undang dengan perbuatan melanggar hukum secara profesional. Ketiga, faktor-faktor sosial yang langsung memengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan. Itu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Jadi, secara psikologi, kriminalitas adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kriminalitas. Nah, kesimpulannya, istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris yaitu crime yang berarti kriminalitas. Kriminalitas secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Penyebab terjadinya kriminal, kondisi-kondisi sosial, kesenjangan sosial, meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, adanya dendam pribadi, faktor ekonomi, asimilasi budaya, pengangguran meningkat, gengsi tinggi, dampak kriminalitas, dampak positif, meningkatnya solidaritas, evaluasi hukum, efek jera media, dampak negatif cacat fisik,
dan mental, traumatis, merusak keamanan, banyak hal yang menjadi sia-sia. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wanda Rosalena. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.